Bu Warni, saya pesan kopi hitam ya, nggak pakai gula. Loh, kebetulan ada warga baru di sini. Nanti kalau butuh jasa tukang atau mau ada yang dibenerin, panggil saya aja ya. Saya siap sedia, Bu. Iya Pak, makasih atas tawarannya. Rumah itu udah lama nggak dihuni. Dari dulu hawanya memang beda. Banyak orang juga yang nggak berani lewat depan situ. Katanya sering dengar suara aneh dari dalam rumah. Tolong jujur Bu, bisa kasih tahu kami? Serius Bu, ini rumah yang paling bener-bener Ibu mau? Dari luar aja udah berasa angker begini. Angker apaan? Yang penting kita nggak tidur di jalan, Rika. Ibu udah pusing mikirin uang semenjak bapak kamu meninggal. Setidaknya kita punya tempat tinggal. Murahnya kebangetan Bu. Biasanya kalau harga nggak masuk akal begitu, berarti ada yang nggak bener. Kalau kamu mau yang sempurna, kamu aja kerja, jangan cuma komentar doang. Ibu udah mau terotak cari duit sampai nggak bisa tidur buat beli rumah ini. Assalamualaikum, kenalin saya RT di sini. Ini ada kue sedikit buat sambutan pindahan. Maklum ya, rumahnya agak tua. Waalaikumsalam. Wah, makasih banyak Bu RT. Rumahnya tua juga nggak apa-apa. Yang penting masih bisa ditempatin. Bu, sebelumnya Ibu ceritakan ke aku kalau penjual rumahnya tuh kayak buru-buru banget ya, kayak orang dikejar sesuatu pas mau jual rumah ini. Ah, udahlah Rika, itu mah rezeki kita. Kita bisa dapat harga murah buat beli rumah ini. Alhamdulillah. Yang penting kalau malam jangan sering-sering ke dapur belakang dulu. Orang sini bilang banyak dengar suara. Suara apaan Bu? Aduh Bu RT, jangan bikin kita takut dong. Enggak kok, biasalah, rumah kosong, palingan juga tikus. Nanti juga terbiasa. Saya pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa cari saya saja. Rika, nanti habis beresin barang-barang, kamu ikut ibu cek dapur belakang ya. Ibu mau mastiin aja ada apa di belakang. Kalau feeling ibu sih itu tikus. Bu, lantainya banyak yang rapuh. Di sana aja ada lantai yang dicor semen begitu. Rumah lama emang gitu nak. Kamu sapu aja yang rapi. Jangan kebanyakan curiga. Harusnya banyakin hati-hati nih. Kayunya udah pada rapuh, nanti kejeblos. Bau apaan sih ini? Kayak bau anyir. Ibu nyium nggak? Ya ampun Rika, baru pindahan aja udah bikin ibu pusing. Kita beresin dulu semuanya ya. Bau bisa dibicarain belakangan. Tapi Bu, ini lantai kayunya kenapa dicor? Mana nggak rapi lagi? Itu mah paling kayunya yang bolong. Bu, sumpah aku dengar kayak ada gesekan dari bawah. Tuh kan, kamu tuh kebanyakan halu. Jangan bikin ibu tambah capek deh. Kita fokus bersih-bersih aja, biar rumah ini enak ditinggalin. Iya Bu, ternyata tikus. Aku kira apaan. Udah yuk lanjut, habis ini kita istirahat. Udah mau malam. Kenapa di dalam situ bisa ada tikus ya? Bukannya tikus sukanya tempat yang kotor. Aneh. Bu, semalam aku kayak dengar suara sesuatu dari dapur. Bukan cuma tikus, ini mah kayak orang geser sesuatu. Ibu juga nyium bau aneh. Ibu nggak mau nebak-nebak, makanya kita kesini. Bu Warni, saya pesan kopi hitam ya, nggak pakai gula. Loh, kebetulan ada warga baru di sini. Nanti kalau butuh jasa tukang atau mau ada yang dibenerin, panggil saya aja ya. Saya siap sedia, Bu. Iya Pak, makasih atas tawarannya. Rumah itu udah lama nggak dihuni. Dari dulu hawanya memang beda. Banyak orang juga yang nggak berani lewat depan situ. Katanya sering dengar suara aneh dari dalam rumah. Tolong jujur Bu, bisa kasih tahu kami gimana sejarah rumah itu? Kami tinggal di sana, kalau ada apa-apa nyawa kami taruhannya. Dulu, ibu pemilik rumah itu sakit-sakitan. Anaknya sering marahin dia, bilang ibunya beban. Dia sering kasar sama ibunya sendiri, sering melukai ibunya. Waktu itu aku beli rumah ini sama anaknya aja, dan gak tahu kalau dia itu punya ibu. Entahlah, pokoknya sempat beberapa hari ibunya hilang. Habis itu tiba-tiba rumahnya langsung dijual murah. Kami nggak banyak dapat info apa-apa, soalnya dia orangnya tertutup. Hilang itu maksudnya apa ya Bu RT? Meninggal atau sengaja ditiadakan?
Yang jelas sejak ibunya nggak ada, rumah itu nggak pernah tenang. Tiap yang lewat semuanya diganggu. Bu RT, kalau ibu bilang orang sini banyak dengar suara aneh dari dapur, berarti jangan-jangan. Kalau begitu kita pulang sekarang aja, Nak. Bu, kita harus cek lantainya hari ini. Bu, baunya makin parah, bau anyir banget. Dari bawah sini udah jelas sumbernya. Iya, ibu juga nyium, Rik. Semalam perut ibu mual waktu tidur, baunya sampai kamar. Dengar gak? Ini bunyinya kopong. Iya, kayak ada ruangan di bawah. Tapi bisa aja kan itu sumur atau spiteng. Bu, kalaupun ini sumur atau septic tank, kenapa harus sampai dicor? Ini kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Terus kamu mau apa? Bongkar sekarang? Kita nggak punya alat. Kita punya rasa curiga, itu lebih penting dari alat apapun. Ya sudah, kalau kamu benar-benar penasaran, panggil aja Pak Joko. Kayaknya dia masih di warung Bu Warni tadi. Ya Allah, tikusnya gede banget. Ngagetin aja. Ini nggak normal, Bu. Banyak tikus yang keluar dari dalam situ, seolah ada sesuatu. Ya udah, cepet panggil Pak Joko sekarang. Tolongin saya. Yang sini bunyinya beda, kayak ada ruangan besar di bawah. Kalau ini septic tank atau sumur, harusnya nggak begini sih. Jadi benar, Pak. Ada ruangan di bawah. Aku nggak tahu pasti, tapi ini jelas bukan ruangan biasa. Pak, jangan bikin kami tambah tegang dong. Ini bahaya nggak? Bahaya kalau dibiarkan. Lantainya bisa ambruk kapan aja. Berarti harus dibuka sekarang. Saya curiga coran lantai ini ditutup terburu-buru, bekas corannya kasar. Kalau kalian siap, aku bisa congkel sedikit. Ya udah Pak, silakan. 10 tahun lalu, pemilik lama pergi. Ibunya gak pernah kelihatan lagi. Aji, kapan kamu mau menikah? Kamu gak bosan apa main cewek terus? Lah, suka-suka aku lah, Bu. Lagian, lebih enak main cewek begini. Kalau bosan tinggal ganti. Kalau nikah, harus seumur hidup, Bu. Mana bisa ganti kalau bosan. Haha. Astagfirullah, tapi itu dosa, Nak. Itu zina. Mulai deh, sok-sokan jadi panitia surga. Emangnya ibu udah yakin apa masuk surga? Abang, udah deh jangan marah-marah mulu. Nanti cepat tua loh. Gimana kalau Neng bikinin es jeruk aja, mau nggak? Iya, bikinin sana, cepetnya. Hehehe, bonus buat cewek yang perhatian sama aku. Abang romantis banget sih. Iri abang, aku juga mau dong. Nah, udah kan? Gak usah rebutan ya. Hahaha. Senangnya dalam hati kalau punya cewek dua. Gak usah nikah, bawa ke rumah. Sekamar tidur bertiga. Aduh, indahnya. Ya Allah, nasihat macam apa lagi yang harus saya berikan? Hamba takut anak hamba mendapatkan siksaan yang pedih darimu. Aduh, abang sakit. Aduh. Weh, dasar orang tua nggak guna, nggak tahu diuntung. Gak gitu juga kali caranya kalau mengusir wanita-wanita saya. Sini kamu, habis sama saya. Ampun nak, ibu nggak sengaja. Ampun nak. Biar tahu rasa kamu. Aduh, ampun. Ya Allah, itu bau apa? Ya ampun, ini bukan bau bangkai tikus. Saya menduga ini pasti lebih gila daripada bangkai tikus. Kalau gitu, kita nggak bisa lagi tutup mata. Harus ada yang turun ke sana buat ngecek. Pak Joko! Aduh, sakit. Pak Joko, aman gak Pak? Aman Bu, aman. Tulang saya aman ini mah, nggak ada yang patah. Cuma minta tolong panggilin bantuan aja ya, buat tarik saya keluar.
Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Innalillahi. Ada tengkorak manusia. Ya Allah, Gusti Ilahi Robi. Ada apa Pak Joko? Kenapa sampai ngucap begitu? Itu ada tengkorak manusia. Kita harus segera lapor polisi. Di dinding ada tulisan. Tulisan apa Pak Joko? Aku dikurung di sini. Aku lapar. Aku makan tikus. Tikus makan aku. Pak Joko, sekarang tenang dulu ya. Saya cari bantuan dulu. Sekaligus saya lapor ke polisi. Baik, apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan hal ini? Dulu itu anaknya sering ribut sama ibunya. Semua orang di kampung tahu dia sudah melakukan hal tega ke ibunya sendiri. Kalian tahu, tapi kalian semua diam. Kami takut. Dia orangnya temperamental banget. Takut sama orang yang masih hidup, tapi tega ninggalin orang tua mati. Lalu kenapa kalian bisa ada di rumah ini? Saya, Pak, saya dan anak saya baru pindah ke rumah ini. Saya beli rumah ini dari anak pemilik rumah ini. Kalau begitu, berdasarkan keterangan kalian, tersangka merujuk kuat kepada anak dari pemilik rumah ini. Dan dugaan sementara, di bawah itu adalah jasad ibunya. Tim kepolisian sedang menuju kemari untuk memastikan semuanya. Untuk pelaku juga akan kami cari secepat mungkin. Bu RT, kami minta data dari terduga tersangka ya. Baik Pak, ikut saya. Kalaupun pelakunya ketangkap, apa dia bakal tahu ibunya menderita segila ini? Kalaupun hukum di dunia ini tidak setimpal, masih ada hukuman akhirat yang menanti. Bu, aku nggak mau tinggal di rumah ini, bukan karena takut hantu, tapi aku nggak kuat lihat kelakuan manusia yang seperti iblis itu. Iya nak, ibu setuju. Ibu juga nggak mau tinggal di rumah ini. Kalau gitu nanti ibu coba hubungi kakak ibu ya. Siapa tahu kita bisa tinggal sementara waktu di sana. 10 tahun ibu itu menderita karena perbuatan anaknya yang durhaka, dan kita datang saat dia sudah jadi tulang belulang. Iya Bu, seenggaknya sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Aku benar-benar nggak kebayang Bu, kok bisa ya ada manusia sekejam itu? Memang terkadang yang seram itu bukan hantu nak, tapi manusia itu sendiri. Kalian warga baru ya di sini, gak usah bingung nak. Memang anak dari pemilik rumah ini sangat durhaka sama ibunya. Hehehe. Astagfirullah. Ih nek, ngagetin aja. Aduh, ya begitulah nek. Yang penting sekarang semuanya terungkap. Kami jadi nggak bisa tinggal di sini deh. Bukan karena takut hantu, tapi karena kami nggak akan kuat kalau ingat semua hal buruk di rumah ini. Nenek cuma mau ucapkan terima kasih. Sekarang dia nggak tersiksa lagi. Loh, kok terima kasih nek? Nggak apa-apa. Ayo Bu, kita berangkat sekarang. Nek, kita permisi dulu ya. Rika, itu nenek-nenek siapa ya? Kok tiba-tiba banget munculnya? Perasaan aku nggak enak Bu, kayak ada yang aneh sama nenek itu. Lah, Rika, nenek tadi kemana? Kok nggak ada? Dia kok hilang gitu aja? Jangan-jangan...